Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Kepada saudara-saudaraku semua dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dengan uraian-uraian kami. Insyaallah kami akan membahas tentang umat akhir zaman. Jadi kita ini hidup di umat Nabi Muhammad yang di akhir zaman. Tentu dalam beragama yang sangat jauh kedisiplinannya dan juga sangat jauh dalam segi budayanya, sehingga orang awam tidak banyak yang tahu cara beragama yang benar, seperti cara beragama Nabi Muhammad SAW di zaman sahabat dulu. Dikira orang beragama itu adalah hanya sebatas kumpul-kumpul tahlilan, kumpul-kumpul manakiban, kumpul-kumpul acara pengajian, itu hanya sebatas yaitu budaya agama saja. Yang namanya agama ada kaitannya dengan Tuhan. Artinya orang yang beragama itu adalah orang yang sudah kenal dengan Tuhannya. Yang namanya agama adalah hubungannya dengan Tuhan, dengan Sang Khalik, Sang Pencipta ini. Jadi orang yang beragama adalah orang yang sudah bertuhan, sudah kenal dengan Tuhannya. Untuk mengenal Tuhan itu di dalam ranah hakikat, yang secara hakiki untuk mengenal Tuhan adalah di ranah hakikat, tidak di ranah syariat. Syariat hanya mengajarkan sifat-sifat aqaid syakat, tapi di ranah hakikat lebih jauh lagi daripada itu. Karena Tuhanmu tidak sebuah nama, Tuhanmu tidak sebuah sifat, Tuhanmu tidak sebuah asma, tidak sebuah zat, tapi di balik itulah, karena nama, sifat, zat adalah merupakan hanya alamat untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan tidak bisa kenal dengan sendirinya tanpa dibimbing oleh guru rohani, guru cahaya yang namanya Al-Mursyid. Dengan bimbingan guru cahaya Al-Mursyid, maka kita akan ditunjukkan rohania kita, dikenalkan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk rasa. Dalam ajaran tarekat ini ada yang namanya rabitah. Rabitah menyambungkan, menyambungkan gelombang atau frekuensi getaran dengan guru rohani. Dengan demikian rohani akan terpimpin. Itulah caranya mengenal Tuhan yang benar, cara beragama yang benar, cara beragama yang benar. Kita harus benar-benar bisa mencari guru sang pembimbing yang mengenalkan Tuhan itu. Jangan sampai ikut-ikut
tiru-tiru umumnya orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilik. Jikalau kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di bumi ini, maka itu bisa menyesatkan. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Karena mereka adalah hanya mengikuti persangkaan saja. Nah, jadi begitu. Ada jalan umum, ada jalan khusus. Jalan umum yang ditempuh orang-orang banyak itulah jalan yang ringan. Jalan yang khusus ada ditempuh orang-orang muhaqqiqin untuk mengenal pada Tuhannya dengan secara hakikat. Untuk memasuki di makam hakikat adalah kita harus tetap lewat tarekat, lewat bayat, karena tarekat ada metodologi untuk mengenal kepada Sang Pencipta. In tattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Di ayat lain, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Wa inna dhanna, sesungguhnya dhann, ilmu keyakinan, iku la yughni minal haqqi syai'a. Itu tidak bisa menyukupi, tidak bisa menjangkau kalau dibanding dengan ilmu hakikat, ilmu hakul yakin. Di sini semua harus hakul yakin. Bagaimana orang beragama bisa hakul yakin, bisa membuktikan sendiri, tidak sekedar agama cerita yang diceritakan umumnya oleh ulama-ulama sekarang. Di pentas-pentas itu banyak yang cerita-cerita, agama cerita, dongeng, dan lain-lain. Itulah untuk praktek itu adalah di ranah hakikat yang dihantarkan dengan tarekat. Nah, maka dari itu saudaraku semua, di zaman akhir umat adalah sebagaimana buih di lautan, seperti untuk segoro kesana kemari, grup mengikuti yang terbanyak. Nah, itu belum bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk umum. Ada jalan khusus, bimbingan guru rohani inilah yang jalan khusus. Walaupun toh dikatakan orang itu sesuatu yang sulit, tapi kalau ditekuni pasti di situ akan ada jalan untuk bisa masuk menekuni. Jadi untuk ingin mengenal Tuhan itu harus bersungguh-sungguh, tidak hanya sambil lalu saja. Terkadang manusia hidup ini banyak hijabnya, diberi kesehatan bisa terhijab dengan sehatnya, diberi lancar usaha, rezeki melimpah bisa terhijab dengan pemberian itu, sehingga hidupnya merasa sudah nyaman, akhirnya tidak butuh Tuhan. Itulah orang itu kalau diberi kenyamanan, itu orang itu sudah tidak butuh dengan Tuhan lagi, tidak kenal Tuhan, tidak apa-apa. Itulah zaman sekarang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau diuji oleh Tuhan dengan kesengsaraan, sakit, dengan kesempitan rezeki, maka banyak yang putus asa. Inilah umat sekarang. Maka peringatan Tuhan itu dibolak-balik, ya diperingatkan dengan cara diberi, yaitu sesuatu yang tidak enak dirasakan, apa itu kesakitan, apa itu kerupukan dalam rezeki,
ada yang diberi peringatan yang enak-enak saja, itu semua adalah dari Yang Maha Kuasa untuk jadi peringatan pada diri kita semua. Maka dari itu jangan sampai apa yang diberikan oleh kita dari Tuhan, dari beberapa kelebihan, bisa menjadi hijab, tidak mau mengenal Tuhan, sehingga merasa cukup, sehingga tidak butuh Tuhan. Inilah zaman sekarang. Ini adalah koreksi pada diri kami sendiri, diri saya sendiri. Semoga bermanfaat tentang Tariqat Nasabadah Khalidiyah, dalam visi misi guru kami dalam berdakwah, bagaimana manusia ini supaya bisa kenal dengan Tuhannya. Maka masuklah di tarekat ini. Dakwahnya hanya satu, bagaimana umat itu bisa mengenal dengan Tuhannya. Karena awalud dini ma'rifatullah, awal orang dikatakan sudah beragama kalau sudah mulai kenal dengan Tuhannya. Inilah pelajaran di sini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.